Shopee dan Tokopedia menaikkan biaya jasa aplikasi Rp2.000 hingga Rp3.000. Yang lagi hangat-hangatnya pada bulan ini, informasi ini saya dapatkan pada saat saya sedang scroll-scroll berita online. Keluarlah berita yang cukup mengejutkan, tapi enggak juga sih ya. Jadi kita akan bahas untuk kenaikan biaya tambahan ini yang akan dikenakan Shopee dan Tokopedia ke para pembelinya atau para penggunanya. Jadi kita akan bahas ini worth it atau tidak sih, ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, sebelum ada kenaikan biaya jasa aplikasi ini, sebelumnya sudah dikenakan biaya jasa aplikasi atau yang biasanya biaya layanan Rp1.000. Yang tadinya Rp1.000 terhitung pada bulan Mei ini berubah menjadi 2.000 hingga 3.000. Jadi untuk penentuan tarifnya sendiri, ketika kamu belanja di bawah 1 juta, kamu akan dikenakan biaya jasa aplikasi atau biaya tambahan jasa aplikasi senilai Rp2.000. Untuk kamu yang berbelanja Rp1 juta ke atas, akan dikenakan biaya tambahan Rp3.000. Sebelum kita membahas lebih jauh ya untuk permasalahan ini, terlebih dahulu kita akan lihat dulu. Jadi kedua aplikasi ini, Shopee dan Tokopedia, mendapatkan keuntungan dari mana sih? Secara kacamata kita orang awam. Saya sebagai penjual ya, penjual di Shopee dan Tokopedia dulunya ya. Biasanya setahu saya Shopee itu dan Tokopedia mendapatkan persenan ya, persenan dari penjualan kita. Jadi berapa persen gitu tergantung kategori produk yang kita jual tuh mereka sudah dapat ya, sudah dapat untung dari itu. Kemudian mereka dapat untung juga dari iklan. Jadi kan kalau kita sebagai penjual itu agar produk kita naik di peringkat ke atas pada saat pengguna kedua aplikasi ini mencari suatu produk, kita yang paling atas, itu kita harus melakukan yang namanya iklan. Dan iklan itu nggak gratis kawan. Iklan itu bayar ya, jadi keuntungan mereka juga didapatkan dari iklan ya setahu saya. Kemudian kalau kalian ketahui, mereka juga dapat dari kalau kalian lihat ada promo gratis ongkir ya kan, Tokopedia maupun Shopee, itu tahukah kamu, kalau yang belum tahu nih ya, saya kasih tahu, itu dikenakan lagi berapa persen gitu ya, dikenakan ke penjual. Jadi penjual itu untuk ikut promo gratis ongkir kena, untuk bila sudah barangnya berhasil terjual juga kena gitu berapa persen. Jadi penjual tuh saat ini ya bisa mengeluarkan 10%, kurang lebih lah ya 10% atau 15% yang disetorkan, dibayarkan kepada Shopee maupun Tokopedia. Belum lagi dari iklan yang saya tadi bilang ya. Karena kalau kita tidak iklan, itu produk kita sulit sekali untuk ditemukan oleh si pembeli gitu loh. Mau nggak mau kita harus iklan produk yang kita andalkan ya. Nah, jadi pembahasan kita worth it nggak kalau kita sebagai pembeli ini ya harus membayar biaya tambahan Rp2.000 hingga Rp3.000 per transaksinya. Nah, tadi kita udah bahas ya, keuntungan-keuntungan dari e-commerce ya. Nah, kita bayangkan aja saat ini kita ke mall ya, kita ke mall untuk nyari produk, misalkan sepatu lah ya. Jadi setiap kita ke mall itu kan kendaraan kita itu kan parkir dan biasanya parkirannya itu dihitung per jam, 1.000 atau 2.000 lah per jam ya kan. Nah,
Selain kita cari sepatu di mall itu bayar parkir, kita kan di mall itu mesti makan ya kan, makan. Ya kalian tahulah kalau makan di mall itu seenggaknya 30.000 sampai 75.000 habislah ya. Jadi sama parkiran bisa kita taruh, saya pukul rata aja, 50.000 ditambah parkiran 5.000, jadi 55.000 ya, kalau kita ke mall. Nah, kalau e-commerce ini, Shopee dan Tokopedia, kita hanya mengeluarkan 2.000, 3.000, ya menurut saya ya nggak masalah lah. Kenapa nggak masalah? Karena kalau kita ke mall bisa habisin makan sama parkir, bisa menghabiskan 55.000. Jauh lebih besar kan pengeluarannya, ya kan? Lagi pula untuk Tokopedia dan Shopee ini kan kalau dulu kan mungkin lagi banyak uang dari investor atau apa kan sering bakar duit, dapat bonus ini, dapat bonus itu, dapat potongan ini, dapat potongan itu. Mungkin sekarang itu sudah mulai berkurang. Dan lagi pula untuk Shopee dan Tokopedia ini kan punya karyawan yang harus digaji, harus dibayar tuh karyawan ya kan. Kalau nggak dibayar, mereka gimana bayarnya? Di luar dari pendapatan mereka dari penjual ya, seperti saya jelaskan tadi, iklan dan dari penjualan produk mereka dapat beberapa persen ya. Jadi menurut saya ya nggak apa-apalah ya, 2.000 atau 3.000. Tapi kan yang namanya pemikiran orang ini berbeda-beda, termasuk teman-teman yang lagi nyaksiin video ini, menurut kalian worth it atau tidak kita sebagai pembeli Tokopedia maupun Shopee mengeluarkan biaya tambahan 2.000 atau 3.000 rupiah? Tulis di kolom komentar ya, karena saya juga pengen tahu pendapat kalian tentang permasalahan ini yang lagi hangat-hangatnya pada bulan ini. Dan saya lihat di TikTok ya, mungkin nggak pelanggan Shopee, pelanggan Tokopedia pindah ke TikTok Shop? Nah, kalian tulis juga di kolom komentar ya pendapat kalian. Hari ini saya mengajak kalian sharing-sharing aja ya. Dan untuk pembahasan mengenai kenaikan biaya jasa aplikasi dari Shopee dan Tokopedia sampai di sini dulu, dan kita akan berjumpa kembali di pembahasan-pembahasan yang lain. Sampai ketemu lagi di video-video One Techno selanjutnya.